Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar. Anak-anakku, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tema 1, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Muatan IPA, pembelajaran 2, 5, dan 6. Untuk yang pertama, kita akan mempelajari macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Yang ketiga, fisura atau retak tulang. Yang keempat, lordosis. Yang kelima, skoliosis. Dan yang keenam adalah kifosis. Tadi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Apa pengertian dari patah tulang, osteoporosis, retak tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis? Mari kita pelajari satu persatu. Fraktura atau patah tulang. Fraktura atau patah tulang adalah kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor ataupun jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup atau patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Dan yang kedua ada fraktura yang terbuka atau patah tulang yang merobek atau menembus kulit maupun otot. Kemudian yang kedua, osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini terjadi karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Tadi osteoporosis. Nah, sekarang fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Kemudian ada lordosis. Lordosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Atau bisa dikatakan juga tulang belakangnya melengkung ke arah depan. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Kemudian ada juga kifosis. Nah, kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Tadi macam-macam kelainan pada organ gerak pasif ataupun tulang. Selanjutnya, apa saja kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah? Nah, ada 3 macam kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah. Yang pertama, itu adalah lordosis. Lordosis merupakan kelainan tulang belakang melengkung ke depan. Jadi yang mengakibatkan kepala tertarik ke belakang. Seperti gambar tersebut. Kemudian kelainan akibat kebiasaan duduk yang salah berikutnya adalah kifosis.
Apa itu kifosis tadi? Kelainan tulang punggung melengkung ke belakang. Nih seperti gambar, tulang punggungnya melengkung ke belakang. Kemudian yang ketiga, skoliosis. Merupakan kelainan tulang belakang melengkung ke arah samping sehingga badan tampak melengkung ke kiri, ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Selanjutnya kita akan mempelajari kebiasaan yang menyebabkan gangguan tulang. Ada beberapa kebiasaan yang menyebabkan gangguan tulang. Di antara ini, seperti anak ini membaca sambil tiduran dengan posisi yang kurang bagus sehingga tulang punggung akan terasa sakit. Kemudian ini tidur di kursi dengan posisi yang tidak betul juga. Biasanya saat bangun tidur leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian contoh yang ketiga, ini ketika menulis dengan posisi yang salah duduknya, sikap duduk yang salah sehingga tulang belakang bisa melengkung ke arah samping. Kemudian ini naik turun tangga dengan posisi yang tidak betul juga mengakibatkan tulang punggung bisa bengkok ke depan ataupun ke belakang. Kemudian contoh yang kelima, ini membawa barang yang terlalu berat sehingga tulang punggung bisa membengkok ke arah belakang. Nah, semua organ dalam tubuh kita termasuk organ gerak tentunya harus terus kita jaga. Kita harus selalu perhatikan setiap gerakan yang kita lakukan. Kenapa? Karena setiap gerakan harus kita lakukan dengan benar untuk menghindari terjadinya gangguan dan kelainan pada organ gerak kita, khususnya tulang. Menjaga kesehatan organ tubuh, termasuk organ gerak, sebenarnya dapat kita lakukan sejak kecil. Bahkan dapat dilakukan ketika masih dalam kandungan. Ya, ini dengan cara apa? Ya, ini dengan melalui penerapan gaya, pola hidup, serta pola makan yang sehat. Dan ada baiknya penerapan pola hidup sehat itu diterapkan sejak kecil, sehingga akan menjadi kebiasaan saat kita sudah beranjak remaja dan dewasa. Pola hidup sehat dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh, lingkungan, dan makanan, serta melakukan olahraga secara teratur dan penerapan disiplin latihan. Dengan demikian, insya Allah kesehatan akan selalu terjaga. Nah, di sini ada beberapa cara memelihara rangka. Yang pertama adalah dengan makan makanan yang mengandung kalsium, fosfor, dan juga vitamin. Kemudian yang kedua, duduk dengan posisi yang benar, badan tegak, jangan membungkuk ataupun miring. Jadi ini satunya contoh duduk yang salah. Contoh duduk yang benar, nih, yang Ustazah kasih tanda centang. Duduk dengan posisi yang benar, badannya tegak, jangan membungkuk ataupun miring. Kemudian yang ketiga, berdirilah dengan postur tegak, jangan membungkuk atau terlalu membusung. Nah, contoh yang benar yang Ustazah kasih tentang. Contoh yang pertama ini gambar yang paling belakang, terlalu bungkuk, yang kedua terlalu membusung. Kemudian yang ketiga yang benar itu berdiri dengan postur tegak. Kemudian yang keempat, bawalah beban yang seimbang antara bahu kanan dan bahu kiri. Misalkan saja ketika kita menggendong tas. Nah, sebaiknya jangan hanya dicangklong di bahu kanan atau kiri, tetapi kita cangklong dua-duanya. Biar beban yang kita bawa seimbang. Jadi seperti contoh gambar berikut yang sudah cinta, contoh yang benar. Kemudian yang kelima, berolahraga secara teratur. Itu juga bagian dari cara kita untuk memelihara rangka. Kemudian yang keenam, tidurlah dengan posisi telentang ataupun miring. Jadi
janganlah kita tidur dengan terkurap atau bergulung karena kurang baik untuk kesehatan. Dan kita sebaiknya posisi tidur kita dengan miring ke arah kanan. Ya, contoh yang benar sih, yang saya centang. Selanjutnya kita akan pelajari macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia. Yang pertama ada hipertrofi. Itu kelainan otot yang besar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Kemudian yang kedua ada distrofi otot, merupakan salah satu bentuk kelainan otot. Pada umumnya, distrofi otot disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan dari orang tua kepada anak. Meskipun ayah atau ibu tidak mengalami gejala apapun. Namun, penyakit distrofi otot juga bisa merupakan hasil mutasi genetik yang tidak diturunkan. Selanjutnya, ada atrofi. Kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel saraf pada otot. Selanjutnya ada stiff atau kaku leher. Kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak saat tiba-tiba atau salah gerak. Kemudian ada juga hernias abdominal atau hernia, kondisi yang terjadi ketika organ dalam tubuh menekan dan mencuat melalui jaringan otot atau jaringan ikat di sekitarnya yang lemah. Jaringan ikat tubuh seharusnya cukup kuat untuk menahan organ tubuh di dalamnya agar tetap berada di posisinya masing-masing. Namun beberapa hal menyebabkan jaringan ikat melemah sehingga tidak dapat menahan organ di dalamnya dan mengakibatkan hernia. Selanjutnya ada tetanus. Itu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus yang menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Nah, tentunya setelah kita mengetahui beberapa kelainan pada tulang maupun pada otot, dan kita juga sudah mempelajari beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan rangka kita. Oleh karena itu, marilah kita jaga dengan sebaik-baiknya. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui beberapa kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Jadi setelah kita tahu, yang terpenting adalah kita apa? Untuk selalu menjaga apa yang telah diberikan Allah kepada kita, baik tulang maupun otot, itu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu membiasakan menerapkan pola hidup yang sehat. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Ada kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Tetap semangat untuk terus belajar. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.